Ini adalah laptop gaming dari MSI dengan seri Bravo 15, yang mana ini adalah laptop gaming entry level dengan spek yang cukup menarik di kelasnya. Dengan harga pun yang ditawarkan itu sangat-sangat cuanable untuk para gamer yang lagi nyari sebuah laptop gaming yang murah. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena kalian bisa aja mendapatkan laptop ini start dari 15 juta doang. Udah gitu udah dapat CPU Ryzen 7 4800H, yang mana itu udah cukup tinggi untuk di seri mobile Ryzen saat ini. Lalu untuk layarnya udah 144Hz dan juga sudah banyak upgradeabilitas yang bisa kalian sematkan ke laptop ini. By the way, halo semuanya, kembali lagi di channel Media dengan gue Aldi. Di video kali ini kita bakal review laptop gaming entry-nya si MSI kali ini. So buat kalian yang belum subscribe, better subscribe dulu, aktifin juga notifikasinya dan juga pastiin nonton videonya sampai selesai untuk mendapatkan video yang lengkap dari kita. Informasi yang lengkap lah lebih tepatnya. So, ini adalah MSI Bravo 15. Sampel unit yang gue dapatkan kali ini itu agak sedikit berbeda nih dengan unit yang akan kalian dapatkan. Tapi tenang aja, gak bakalan ada kelebihan ataupun kekurangan yang jauh juga dengan unit yang akan dapatkan. Karena yang sampel gue dapat ini cuma ditambahkan aja nih untuk RAM-nya sudah menjadi 16GB. Udah gitu doang. Dan akhirnya ini memang si MSI banyak banget ngerilis model baru notebooknya dan juga merefresh beberapa notebook lamanya dengan menggunakan hardware yang terbaru juga tentunya. Tapi dengan MSI Bravo 15 ini gue bisa bilang ini jadi salah satu opsi baru kalian juga yang lagi nyari sebuah laptop dengan harga yang super budget. Di laptop ini selain menggunakan CPU Ryzen 7 4800H, disematkan juga GPU discrete-nya yaitu si RX 5500M dari AMD Radeon, dan untuk RAM-nya sendiri 8GB DDR4 3200mAh yang bisa di dual channel kayak di sampel ini. Lalu untuk storage-nya ini sudah 512GB SSD NVMe, which is ini sangat menarik buat kalian lirik karena selain sudah bisa untuk bermain game e-sport ataupun kompetitif dengan performa baik di layar 144Hz ini, laptop ini pun masih bisa bermain game AAA dengan beberapa settingan optimalnya. Nanti kita bahas di bagian testingnya, oke? On body, jujur ini desain MSI yang pernah hadir di studio ST yang membuat gue cukup terimpress dengan kualitasnya. Yaitu panel displaynya sudah rigid, no flexing lebay, body allover juga nggak ada bending, terutama di bagian keyboardnya. Dan di sisi airflow bawahnya pun ataupun intake-nya ini besar-besar semua, sehingga kita bisa lihat alur heat pipe dalamnya pun juga dibungkus dengan cover ABS yang finishing metal brush-nya itu sehingga terlihat futuristik buat gue. Displaynya sudah bezel-less untuk sisi sampingnya dan di sisi atas bawahnya ini agak sedikit tebal yang mana masih fine buat gue karena MSI perlu menyesuaikan juga kan dengan desain laptopnya sendiri. Layarnya memiliki ukuran 15,6 inci IPS level di Full HD, 144Hz refresh rate dengan AMD FreeSync. Namun untuk brightness-nya ini agak kurang terang, yaitu cuma berada di sekitaran 250-an nits aja. Ya sedikit turn down juga untuk bermain game yang ambiennya itu agak gelap gitu, sehingga kita perlu mengadjust lagi untuk tingkat brightness-nya di dalam in-game settingnya lagi. Ya not too bad juga lah ya, karena untuk pesaingnya pun gue udah pernah coba yang memiliki spek yang mirip juga dengan tingkat brightness yang tidak terlalu terang juga. Keyboard memiliki layout minimalis dengan numpad dengan feel tactile yang sangat rendah, jadi untuk respon main game fast-paced gue rasa ini sangat menguntungkan. Cuma untuk penggunaan typing gue memerlukan keyboard tambahan untuk mendapatkan feel yang lebih nyaman, atau ini hanya sekedar preferensi gue aja. Seperti biasa, MSI memiliki tombol power yang unik, terpisah dari keyboardnya, dan mereka mendesainnya mungkin agar tetap bisa terlihat minimalistic looks. Lalu untuk backlight, kita nggak akan mendapatkan keyboard RGB, namun hanya LED merah dengan beberapa step brightness-nya. Jadi cukup enak untuk dimanfaatkan ketika di ruangan yang minim cahaya. Touchpad-nya nggak memiliki masalah besar buat gue, cuma ada sedikit komentar aja kalau gue itu lebih prefer ada tombol fisik pada touchpad-nya. Dan di MSI ini pun juga membutuhkan sedikit tekanan lebih ketika kita ingin memencetnya. Surprisingly, gue suka dengan MSI membedakan logo Dragon dengan Bravo-nya, karena gue ngerasa logonya kali ini lebih minimal on point, bisa mendeskripsikan dengan jelas, dan juga terlihat less gamery. Jadi buat kita yang suka laptop gaming, namun gak suka banyak elemen gaming terhadap desainnya, gue rasa sih ini one of the best lah untuk kalian. Di sisi kanan bodi Bravo 15 ini, kita akan menemukan satu Kensington lock, Ethernet port, 2 USB-C, 2 USB-A, dan audio jack, dan di sisi lainnya ini ada HDMI dan satu power port. Cukup lengkap lah untuk sebuah laptop gaming dan banyak juga kok untuk port USB-nya.
Satu hal juga yang perlu kita tahu untuk si MSI ini memiliki output udara ataupun airflow-nya ini berbeda dari kebanyakan laptop. Yang mana di Bravo 15 ini outflow-nya itu selain di sisi belakang laptopnya, dia juga mengeluarkan dari sisi kiri bukan kanannya. Yang mana ini nilai plus juga nih, karena terkadang tuh gue sendiri terganggu dengan hawa panas di area tangan kanan gue. Dan semenjak di Bravo 15 ini melalui sisi kiri, itu kayaknya udah bukan masalah lagi buat gue. Dan untuk pendinginnya sendiri sudah memiliki cooler boost 5 yang mana di dalamnya ini sudah menggunakan 2 buah fan pendingin dan juga 6 buah heat pipe yang saling terhubung untuk mendinginkan notebooknya ini. Sehingga suhu yang didapat saat pengetesan ini cukup baik menurut gua, yaitu idle-nya di 49 derajat. Rata-rata saat AIDA itu 87 derajat walaupun sempat di 97 derajat. Saat di Cinebench cuma menyentuh di 86 derajat Celcius, dan saat bermain game COD Warzone selama 1 jam dengan settingan max performance-nya, ini laptop cuma berada di 81 derajat aja. So dari pandangan gue terhadap desain MSI ini udah cukup baik ya. Walaupun desain DNA-nya ini memiliki MSI sendiri, bukan memiliki desain khusus untuk MSI Bravo. Cuma ada satu pertanyaan juga sih buat MSI. Kan ini kan mendesainnya temanya Bravo gitu ya, dengan warna hijau maksud gue gitu. Mengapa untuk di bodinya itu dia nggak memiliki aksen warna hijau? Ya at least di bagian backlit-nya gitu dibikin warna hijau. Kayaknya sih gue rasa itu bakal lebih menarik lagi, kayak combo yang pas juga dengan logonya. Jadi kayak menggambarkan sisi kalemnya si MSI sendiri. Di sisi performanya sebetulnya ini pertama kali juga gue megang langsung laptop yang ditenagai dengan GPU Radeon RX 5500M. Yang mana gue nggak tahu juga performa aktualnya seperti apa. Dan yang gue tahu kalau misalnya dari internet itu, si GPU RX 5500M ini adalah GPU mobile entry levelnya si Radeon yang seharusnya itu setara dengan kompetitornya itu di kisaran 1600-an, 1660. RX 5500M ini berasal dari arsitekturnya Navi 14 dengan 7 nanometer chip, di boost frekuensinya 1645 MHz, game frekuensinya di 1448 MHz, 14 GB memory speed GDDR6. Dan kalau kita bandingkan juga dengan GTX 1650 Ti yang pernah mampir di studio kita, perbandingan testing 3D Mark-nya pun cukup menarik karena angkanya pun cukup terpaut jauh, di first track-nya itu 3000 poin dan time spy-nya di 1000 poin. Cinebench R15 performa multi-core Ryzen 7 4800H ini memang sangat unggul untuk di laptop gaming saat ini. Bahkan di Bravo 15 bisa mendapatkan skor 1700-an selama 10 kali pengetesan. CPU singlenya 184 tidak terlalu tinggi, sedangkan untuk di Cinebench R20 skor CPU-nya ini di 3994 untuk rata-ratanya, dan singlenya pun juga di 473. Namun untuk SSD yang diberikan ini gua rasa kalian perlu perhatikan lagi, karena SSD NVMe Toshiba ini hanya memiliki speed read and write-nya yang standaran aja, yaitu berada di 1600 untuk read-nya dan write-nya ini di 1160 aja. Bukan hal yang buruk, cuma kalau kalian ngerasa speednya masih kurang untuk di kelasan NVMe, kalian bisa aja menambahkan NVMe lagi ke yang lebih tinggi speednya. Sedikit berkaitan juga dengan upgradability-nya, di MSI Bravo kali ini kalian tidak akan mendapatkan slot SATA untuk menambahkan SSD-nya. Hanya satu slot free untuk M.2 NVMe-nya untuk kalian pasangkan, dan yang gue suka di sini, mereka mentata penempatannya dengan rapi, berjajar dengan NVMe bawaan dan juga WiFi card-nya. Dan gak cuma itu aja, sistemnya pun simple banget buat di-upgrade. Jadi kalian tinggal buka back panelnya dan kalian langsung bisa mengganti ataupun menambah RAM-nya pula. Satu hal yang menariknya di sini nih, bukan di bagian pergamingan laptopnya, tapi di bagian video editingnya. Karena gue menemukan untuk racikan spek AMD ini, si Ryzen 7 4800H dan juga AMD Radeon RX 5500M ini berjalan sangat baik. Bahkan yang biasanya di laptop gue itu untuk skala editing video 4K Silog 10-bit itu parah banget lemotnya, di laptop ini bisa berjalan di previewnya sangat lancar. Bahkan untuk di scrubbingnya pun tergolong aman, padahal ini cuman kelasan laptop entry to middle aja gitu ya, bukan high end. Sayang banget sih si MSI ini cuma keluarin notebooknya untuk seri gamingnya aja. Coba mereka memaksimalkan dengan racikan ini untuk di bagian kreatornya yang full AMD gitu. Gua rasa ya akan baik sih. Ya tapi gua nggak tahu juga sih gimana nantinya.
Tapi seenggaknya untuk ini 4K itu udah dilibas baik gitu ya. Ditambah sekarang lagi untuk 4K Silog 10 bit itu udah aman banget. Jadi grading tuh nikmat banget pakai laptop ini. So memang udah dibuktikan juga untuk performa Ryzen 7 4800H beserta spek pendukung lainnya pun sudah bisa memberikan performa mantap untuk sebuah entry laptop level laptop gamingnya si MSI kali ini. Gua sangat senang dengan arsitektur 7 nanometer Ryzen-nya ini berada di MSI Bravo 15. Hal lain juga yang perlu kalian jangan lewatkan di MSI Bravo ini, mereka masih terdapat software utilitas MSI Dragon Center yang mana kita bisa atur performa laptopnya dan juga mengoptimisasi game-game kalian, dan bahkan juga untuk kreatornya pun juga masih ada kreator modenya. Jadi ini laptop kayak udah mulai hybrid gitu lah sekarang. Jadi nice lah buat MSI, nice. Untuk para gamer, MSI juga menyediakan overlay app-nya dengan Overwolf bernama MSI Companion yang kalian bisa gunakan sebagai shortcut penunjang kalian dalam bermain game. Dan kalau kalian suka bermain game mobile menggunakan emulator pun juga terdapat MSI App Player, yang mana ini adalah sebuah emulator Android based dari software BlueStack yang sudah dioptimisasi dengan sistem MSI kali ini. Keperluan konektivitas nggak perlu ragu lagi, di MSI ini juga sudah disematkan spesifikasi Wi-Fi 6. So, untuk keperluan nirkabel, gaming, streaming, browsing, dan bahkan file transfer dengan bandwidth yang besar, itu udah bukan masalah lagi. Segi mobilitas pun juga sudah sangat baik, karena dari baterainya ini diklaim bisa bertahan hingga 7 jam standby-nya. Cuma saat gua ngetes langsung dengan pemakaian random, browsing, playback video di laptop ini pun bisa bertahan hingga 4 jam aja, dan pengecasannya pun dari 10% ke 100% lagi balik ke fullnya itu membutuhkan waktu sekitaran 2 jam. Ya not bad lah untuk sebuah laptop gaming. Terakhir untuk audionya, MSI ini bekerja sama dengan Nahimic untuk memberikan suara dari speaker ataupun headset sudah bersandar high-res audio. Dan gak cuma itu aja, di software Nahimic ini kalian juga bisa mengatur kembali audio yang kalian suka agar pas dengan selera, dan masih banyak fitur lainnya seperti noise reduction buat mic kalian, sound tracker sebagai overlay pendeteksi suara musuh dalam game, dan juga sound sharing yang mana kita bisa menggunakan 2 buah Bluetooth headset sekaligus untuk dipakai bersamaan. So langsung aja ke konklusi dari MSI Bravo 15 ini. Dan menurut gue laptop ini sebetulnya agak unik gitu kalau misalkan dijuluki sebagai laptop gaming entry level. Karena dari performanya sendiri pun sebenarnya nggak bisa dibilang entry level juga gitu. Udah siap lah nyentuh ke mid level gaming. Mid-level gaming laptop gue. Ya mungkin kalau bisa kita lihat dari hierarki bisa aja. Kayak spesifikasi hardware sendiri itu seperti GPU, terus RAM-nya cuma 8GB, dan CPU-nya sendiri berada di ranah yang budget, maka dari itu mungkin mereka menjuluki laptop ini sebagai laptop entry levelnya. Padahal performanya untuk di beberapa gaming yang udah gue tes itu semuanya playable ya, walaupun terkadang membutuhkan penurunan settingan untuk di game AAA-nya. Cuma laptop ini setidaknya masih bisa menyesuaikan permainan agar tetap smooth berjalan dengan lancar. Dan penggunaan di bidang video editing pun laptop ini sangat nikmat sekali, apalagi ada sesuatu yang jarang bisa lancar gitu ya untuk di laptop ranah budget kayak begini gitu ya. Di laptop ini tuh tiba-tiba bisa smooth gitu ya, yang tadi gua ngomongin itu maksudnya si video 4K 10-bit Silog-nya itu, ini laptop hebat juga cuy. Cuma memang ada beberapa kekurangan juga pastinya yang perlu kalian pertimbangkan untuk laptop ini. Pertama di bagian displaynya, refresh rate-nya itu udah oke, cuma untuk brightness-nya itu masih sedikit kurang ideal buat gua. Dan juga akurasi warna nggak berada di angka yang tinggi juga. Ya ini pertimbangan juga sih untuk kalian yang suka gunain laptop gaming untuk didesain juga. Dan untuk upgradabilitasnya, kalian nggak bisa memasangkan storage SSD SATA sebagai opsi murahnya. Tetapi sebagai timbal baliknya itu kalian akan mendapatkan satu tambahan untuk SSD M.2-nya. Jadinya kalian masih bisa mendapatkan sebuah ekspansi storage yang memiliki speed yang kenceng juga. Sisanya sih fine menurut gue. Desain itu udah cukup bagus untuk desain base-nya si MSI. Gue juga suka dengan logonya si Bravo 15 karena simple itu, dan juga untuk bodinya udah cukup solid, nggak banyak flex yang berasa laptop itu terlihat murah juga. Dan untuk utilitas software si MSI ini mungkin sangat berfungsi nih buat kita-kita yang sering menggunakan laptop di segala kondisi. Contohnya kita butuh performa yang maksimal, ya kita setting aja ke extreme performance-nya. Nah, kalau misalnya balik lagi ke normalnya, ya balikin aja ke normalnya, ke mode balance-nya. Atau mungkin kalau kalian mau setting otomatis ketika buka software tertentu, ya kalian bisa aja setting lagi gitu ya. It's up to you lah, bisa kok pakai software utilitasnya.
Intinya gue sangat merekomendasikan kalian untuk dijadikan laptop pembanding ataupun wishlist kalian ketika ini kalian udah memiliki budget di sekitaran harga laptop ini. Kalian bisa aja lah bandingin dengan MSI gaming lainnya ataupun dengan laptop gaming brand lainnya juga. Nah, habis itu tinggal tentuin nih mana yang worth it buat kalian, baru deh kalian beli. Oke, mungkin itu aja review gue dari laptop gamingnya si MSI Bravo 15. Terima kasih udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja di bawah kalau misalkan kalian masih memiliki pertanyaan seputar laptop ini ataupun di video ini juga. Dan itu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel STM Media dan klik tombol lonceng biar notif squad STM Media. Dan jangan lupa juga subscribe ke second channel STM Media dan juga follow juga Instagram STM Media di @stmmedia. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Aldi sebagai hostnya dan kameramen ada si Skavitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.